Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Ansel Muslama MSC dalam renungan pada hari Kamis biasa pekan yang ke-10. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sukacita selalu. Saudara, hari ini Yesus dalam Injil menegaskan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pernyataan ini mengejutkan karena ahli Taurat dan orang Farisi dikenal sebagai orang-orang yang sangat taat menjalankan hukum agama secara lahiriah. Namun Yesus mengajak kita melampaui sekadar ritual keagamaan menuju transformasi hati, pembaharuan hati. Ia menuntut kebenaran batiniah, bukan sekadar kepatuhan luar. Yesus kemudian memberi contoh konkret. Siapa yang marah terhadap saudaranya, mencaci atau memendam dendam, sudah berdosa dan terancam hukuman. Bahkan sebelum mempersembahkan korban di altar, kita diminta berdamai dahulu dengan sesama. Gereja sejak awal memahami bahwa iman yang benar tidak dapat dipisahkan dari kasih. Santo Yohanes Chrysostomus berkata, tidak ada gunanya mendekati altar dengan hati yang dipenuhi kebencian. Persembahanmu tidak akan diterima jika hatimu tertutup terhadap saudaramu. Begitu juga Santo Agustinus mengingatkan, kasih adalah jiwa dari iman Kristen. Tanpa kasih, semua kebaikan kita sia-sia. Renungan ini menyadarkan kita bahwa menjadi Katolik sejati, menjadi pengikut Kristus sejati, bukan soal banyaknya doa atau banyaknya nyala lilin atau rutinitas misa, melainkan soal sikap hati. Seorang yang rajin ke gereja tetapi menyimpan dendam, membenci saudara sendiri, atau tidak mau mengampuni, belum sungguh hidup dalam terang Kristus. Paus Benediktus ke-16 berkata, hidup Kristiani yang otentik selalu menyatu antara liturgi dan moralitas, antara doa dan kasih terhadap sesama. Apa artinya bagi kita? Pertama, kita diajak memeriksa hati sebelum berdoa atau menerima komuni kudus. Adakah relasi yang retak yang belum kita perbaiki? Yang kedua, kita diminta untuk lebih mengutamakan rekonsiliasi, perdamaian daripada ritual ibadah. Mungkin sulit, tapi pengampunan membuka jalan damai yang lebih luas daripada dendam yang kita pelihara. Ketiga, kita belajar bahwa kasih dan pengampunan bukan kelemahan, tapi kekuatan rohani. Yesus sendiri memulai misinya dengan rekonsiliasi, bukan penghukuman. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan mengajak kita untuk memurnikan hidup keagamaan kita. Jangan hanya puas menjadi orang Katolik, pengikut Kristus secara nama, tetapi marilah menjadi murid Kristus secara hati dan tindakan. Persembahan yang sejati adalah hati yang berdamai. Jadi ada yang harus kita ampuni. Jika ada yang harus kita ampuni, ampunilah. Jika ada relasi yang retak, yang rusak, pulihkanlah. Itulah kurban yang paling berkenan bagi Allah. Mari kita tutup dengan kutipan dari Paus Fransiskus. Hidup Kristiani sejati tidak diukur dari banyaknya kata, melainkan dari kesediaan untuk mengasihi
dan mengampuni. Berkatalah yang mau kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.